Albumnya dihapus? Kok bisa? Lagu anak umur 6 tahun bikin heboh satu Indonesia, nama Gandhi Sehat mendadak viral. Bukan karena kontroversi sensasional, bukan karena panggung besar, tapi karena sebuah judul lagu, Cita-Citaku dalam kurung Gak Jadi Polisi. Album itu baru saja dirilis, bahkan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-6. Tapi hanya dalam hitungan hari, album tersebut resmi ditarik dari seluruh platform streaming digital. Dan sejak saat itu, internet seperti meledak. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Gandhi Sehat? Kenapa lagu anak kecil bisa memicu perbincangan sebesar ini? Dan apakah benar ada yang takut pada bocah 6 tahun? Gandhi Sehat bukan penyanyi anak pada umumnya. Kalau biasanya kita membayangkan lagu anak dengan nuansa ceria, edukatif, penuh warna pastel dan koreografi manis, Gandhi justru berdiri di jalur yang sama sekali berbeda. Ia memilih punk rock. Yes, punk rock. Dengan gitar distorsi mentah, energi panggung yang liar, dan lirik lugas khas anak kecil. Di akun Instagram pribadinya, kita bisa melihat bagaimana ia tampil percaya diri, menggenggam mikrofon, berteriak dengan semangat yang bahkan sulit ditandingi musisi dewasa. Musiknya sering disebut sebagai punk anak, perpaduan kepolosan masa kecil dengan semangat musik independen. Menariknya, Gandhi sudah menulis lagu sejak usia 5 tahun. Proses rekamannya pun sederhana, dikerjakan bersama sang ayah di rumah. Dengan pendekatan raw, apa adanya, justru disitulah ciri khasnya. Sebelum album yang viral ini, Gandhi sudah merilis beberapa lagu seperti Berisik, Aku Sudah Besar, Sampai Beli Hot Wheel. Liriknya jujur, spontan, tanpa filter, seperti cara anak kecil melihat dunia. Tapi, kemudian, datanglah album berjudul Cita-Citaku, dalam kurung Gak Jadi Polisi. Judul itu saja sudah cukup membuat orang berhenti scroll. Sebagian warganet menilai ada unsur satire. Ada yang menganggapnya sekadar ekspresi polos anak kecil tentang cita-cita. Ada juga yang langsung mengaitkannya dengan isu sosial yang lebih luas. Dan di era media sosial, tafsir bisa berkembang jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Manajemen Gandhi akhirnya memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa album tersebut murni karya seni dari sudut pandang anak usia 6 tahun. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada pesan politik, tidak ada maksud menyerang pihak manapun. Namun karena penafsiran publik berkembang kemana-mana, manajemen memutuskan untuk menarik album itu dari seluruh DSP. Yang juga ditekankan, keputusan ini diambil tanpa paksaan dari pihak manapun. Mereka menyebutnya sebagai bentuk tanggung jawab kreator untuk menjaga situasi tetap kondusif. Disinilah cerita berubah. Karena alih-alih meredam situasi, penarikan ini justru membuat nama Gandhi Sehat makin dikenal. Kolom komentar media sosial langsung penuh. Ada yang menulis, cita-cita itu hak setiap orang. Ada yang bertanya, kok bisa takut sama lagu anak? Ada pula yang berkomentar, lagunya dihapus, malah makin viral. Fenomena seperti ini sering disebut sebagai efek berantai digital. Ketika sebuah konten dihapus, rasa penasaran publik justru meningkat. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu, jadi ingin tahu. Dan benar saja, nama Gandhi Sehat mendadak jadi bahan perbincangan lintas platform. Kasus ini juga mengingatkan publik pada polemik lagu Bayar-Bayar-Bayar milik band punk Sukatani di tahun 2025. Saat itu, lagu mereka viral karena lirik yang dianggap sensitif. Personel Sukatani akhirnya menyampaikan klarifikasi terbuka dan mencabut lagu tersebut. Mereka menjelaskan bahwa kritik ditujukan pada oknum, bukan institusi secara keseluruhan. Meski konteksnya berbeda, ada satu benang merah yang terlihat. Musik punk yang identik dengan ekspresi bebas seringkali berada di persimpangan antara kebebasan berekspresi dan sensitivitas sosial. Namun dalam kasus Gandhi, manajemen sudah menegaskan tidak ada intervensi atau tekanan eksternal. Dan disinilah publik terbelah antara yang melihat ini sebagai bentuk kehati-hatian dan yang melihatnya sebagai sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan. Yang membuat fenomena ini unik adalah sosoknya. Gandhi baru 6 tahun. Ia bukan produk label besar, bukan proyek industri anak-anak mainstream. Musiknya lahir dari ruang keluarga, direkam sederhana, lalu dipublikasikan secara independen lewat platform digital. Di era sekarang, siapapun bisa merilis karya, bahkan anak usia 6 tahun sekalipun. Tapi keterbukaan itu juga berarti satu hal. Setiap karya akan menghadapi interpretasi yang sangat luas. Mungkin bagi Gandhi,
Lagu itu hanya tentang cita-cita, tentang imajinasi masa kecil yang berubah-ubah. Hari ini ingin jadi astronot, besok ingin jadi pembalap, lusa mungkin tidak ingin jadi polisi. Sederhana, tapi ketika masuk ke ruang publik yang penuh dinamika sosial, maknanya bisa berkembang jauh dari maksud awal. Jadi, apakah ini tentang lagu, tentang genre punk, tentang sensitivitas publik, atau tentang bagaimana internet bekerja? Yang jelas, satu hal tidak bisa dipungkiri, Gandhi Sehat kini dikenal jauh lebih luas daripada sebelumnya. Album Cita-Citaku, dalam kurung Gajah di Polisi, memang sudah ditarik. Tapi diskusinya masih hidup. Namanya terus disebut, dan penganak yang ia bawa justru semakin mendapat perhatian. Mungkin ini bukan akhir, mungkin ini justru awal babak baru dalam perjalanan musiknya. Karena pada akhirnya, fenomena ini bukan sekadar tentang satu lagu. Ini tentang bagaimana karya seni, media sosial, dan persepsi publik saling berkelindan di era digital. Dan pertanyaannya, sekarang kita lempar ke kamu. Menurut kamu, ini murni soal ekspresi anak? Atau memang ada tafsir yang terlalu jauh berkembang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ibu berubah jadi monster. Ayah, tolong. Ibu berubah jadi vampir. Brengsek, 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 brengsek. Katanya aku suka brengsek, 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 brengsek. Katanya aku suka fisik, brengsek. Ini ada 2 album dari Gandhi Sehat. Ada suratnya juga nih, Gandhi Sehat, Halo Fixtape. Pakai kertas lah, baca. Iya, Gandhi Sehat. Gandhi Sehat Lustra 5 tahun. Ah, Wow. Gandhi Sehat? Oh, usia 5 tahun. Sudah rilis 2 album punk rock. Dipengaruhi Buzzcock, Wah, keren banget. Cosmic Psychos, Buzzcock. The Cramps, apa ini? Wah, School of Medicine. Semua lagu ditulis Gandhi sendiri dan semua musiknya dikerjakan ayah di rumah. Sengaja direkam dengan sound mentah, raw, ala Circle Jerks, serta Sedap. dirilis dengan semangat Echo and the Bunnymen, low budget iya. rock. Keren. Gandhi. Sehat. Nanti kita dengan Ini nih. iya, keren-keren. Sudah punk rock sejak 5 tahun. Gandhi sehat berantakan. Wah, ini keren. Bawa Kang, bawa Kang. Nanti gua dengerin.